Apakah pembicara satu siap? Siap. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan juga rekan debat saya yang saya segani pada kesempatan kali ini, saya selaku pembicara satu dari tim pemerintah akan membawakan mosi dengan mosi dalam situasi pandemi, Dewan ini akan memberikan hukuman ganda kepada pemerintah yang melakukan kejahatan publik. Kejahatan publik di sini diberikan contoh tetapi tidak membatasi seperti korupsi, penyelewengan dana maupun penyelewengan jabatan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, di sini saya selaku pembicara satu ingin membawakan latar belakang terlebih dahulu dari mosi ini. Di sini kita sama-sama mengetahui bahwasannya status quo saat ini adalah kehidupan manusia saat ini sedang tidak baik-baik saja, sedang banyak berubah dan tidak signifikan. Karena mengapa? Karena adanya pandemi ini banyak pihak-pihak yang mengalami kesulitan, baik ekonomi, pekerjaan, bahkan juga dari segala segi, baik pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga di masa pandemi ini semua golongan masyarakat itu mengalami kesulitan yang sangat mendalam. Apalagi dengan banyaknya kasus seperti PHK mendadak, lalu juga ruang lingkup gerak yang sangat terbatas, sehingga di sini membuat masyarakat sangat kesulitan untuk beradaptasi pada masa pandemi yang sulit ini, Dewan Juri yang terhormat. Mengingat juga kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat dan juga ekonomi kita yang terus menurun, apalagi adanya peningkatan kematian yang itu membuat banyak pihak-pihak masyarakat yang sangat sulit untuk mempertahankan kehidupannya di masa pandemi ini. Untuk status quo yang memang kita ketahui secara bersama. Lalu status quo yang kedua ingin kita sampaikan adalah terkait mekanisme yang sebenarnya dari pemerintah sudah sangat besar-besaran dalam tahap pengembangan pemulihan ekonomi di Indonesia ini sendiri, dan diterapkannya berbagai macam kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Salah satunya adalah PPKM. Tapi ternyata Dewan Juri yang terhormat, dengan status quo pandemi yang memang akhirnya membuat banyak masyarakat itu kesulitan, adanya mekanisme yang sudah dimunculkan oleh pihak pemerintah itu belum cukup untuk saat ini. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pandemi dan juga mungkin pemerintah yang sudah mengeluarkan banyak kebijakan, masih ada banyak golongan pemerintah, entah itu pejabat daerah maupun pejabat pusat, dan itu malah mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan di masa sulit ini. Mereka malah menyelewengkan dana, mereka malah menggunakan jabatan mereka untuk mengkayakan diri sendiri di masa sulit ini, sehingga dengan ini kami merasa bahwasannya kami dengan stance kami mendukung bahwasannya pemerintah harus memberikan hukuman ganda kepada pejabat-pejabat baik di golongan daerah maupun pusat yang melakukan kejahatan publik, baik itu korupsi, penyelewengan dana maupun yang lainnya. Sehingga di sini Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya kasus ini kami memiliki tujuan utama pada siang ini, yaitu adalah kami ingin melindungi orang-orang yang tadi sudah kami sampaikan di status quo, mereka kesulitan untuk bertahan hidup. Disinilah kami ingin melindungi orang-orang tersebut, mereka yang memang seharusnya mendapat hak mereka, itu harus kita perjuangkan, Dewan Juri yang terhormat. Bukannya malah kita mendiamkan para pejabat-pejabat yang melakukan kejahatan di masa pandemi ini dengan kecurangan-kecurangan yang mereka malah mengambil hak dari orang-orang di bawah sana. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, di sini kami membawakan mekanisme untuk proposal pada kali ini dengan cara yang pertama adalah kami akan melakukan investigasi lebih detail terhadap kasus-kasus yang ada, Dewan Juri yang terhormat. Jadi kami akan menginvestigasi semua lingkup pemerintah, baik di daerah maupun di kota maupun di pusat, yang dimana tidak ada satu celah yang tidak kita investigasi, Dewan Juri yang terhormat. Karena itu kecurangan itu bisa dilakukan di mana aja. Karena mengapa? Sebenarnya pemerintah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat baik di bawah maupun pelosok, tetapi kenapa tidak sampai? Nah, ini menjadi celah, sehingga kami merasa kami harus menginvestigasi secara detail terlebih dahulu. Lalu tahap mekanisme yang kedua, setelah kita menginvestigasi, kami akan melakukan jika sudah terbukti adanya kecurangan ataupun kejahatan publik itu, kami akan memberikan hukuman ganda. Hukuman ganda ini yang dimaksudkan adalah jika kita mengetahui bahwasannya seorang penjahat pasti akan dikenai hukuman pasal, baik itu di penjara beberapa tahun, lalu juga adanya ganti rugi yang setara dengan itu, tapi juga ada juga nanti yang mungkin kita ketahui banyaknya penyitaan aset-aset berharga yang dimiliki oleh pejabat. Tapi di sini hukuman ganda yang berbeda adalah kita akan
mengambil hak politik dari pejabat tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Hak politik di sini berarti mereka sudah tidak memiliki kewenangan untuk menjabat lagi. Mengapa demikian kita ambil hak itu dengan mekanisme ini adalah karena mereka sudah tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Mereka bisa-bisanya melakukan kejahatan yang tidak moralistik sama sekali di masa yang sulit ini, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga memasuki argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, yang pertama adalah mengapa hal ini dibenarkan. Yang pertama adalah tindak kejahatan publik, baik itu korupsi, penyelewengan dana dan lain sebagainya, itu adalah tindak pidana yang tidak dibenarkan, Dewan Juri yang terhormat. Ini adalah tindakan yang dari negara manapun, dari segi manapun tidak akan dibenarkan, karena ini akan merugikan banyak komponen, tidak hanya masyarakat itu sendiri, tapi negaranya juga. Sehingga di sini banyak aktor yang harus kita selamatkan. Tapi fokus kami adalah kepada masyarakat yang terpelosok, yang mereka tidak mendapatkan bantuan, ataupun orang-orang yang masih sulit bertahan hidup. Lalu alasan kedua kami mengapa ini dibenarkan adalah sebenarnya pejabat-pejabat ataupun pemerintah, orang-orang pemerintah itu memiliki akses yang sangat luas dan sangat banyak, Dewan Juri yang terhormat. Seharusnya akses itu bukannya malah digunakan untuk menyelewengkan dana, bukannya untuk malah memakan haknya masyarakat, malah seharusnya untuk menyukseskan ataupun untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Sehingga kami merasa alasan ini tidak menjadi poin berat, bahwasanya mereka malah menyelewengkan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan kejahatan publik. Lalu yang ketiga adalah mengapa ini dibenarkan? Karena mereka itu sebagai pemimpin masyarakat, mereka ditunjuk oleh masyarakat. Seharusnya mereka menepati janji-janji mereka ketika di awal mereka dulu kampanye menyuarakan akan memberikan hak masyarakat, memang seharusnya seperti itu. Sehingga kami merasa mereka sudah sangat sehingga kita membenarkan hal ini, mereka sudah keluar tidak melakukan kewajiban mereka dan malah mengambil hak dari si rakyat itu sendiri, sehingga mereka pantas untuk mendapatkan hukuman ganda itu karena sudah tidak patut lagi untuk memimpin masyarakat ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, dari situ muncullah urgensi yang memang menjadi mendesak, yaitu kenapa ini akhirnya harus segera kita aminkan secara bersama. Pandemi ini belum tahu kapan akan berakhir, Dewan Juri yang terhormat, sehingga kita juga mengetahui banyak masyarakat yang belum bisa survive pada masa sekarang ini. Setiap masyarakat berbeda-beda, mereka memiliki akses yang berbeda, ada yang aksesnya mudah, ada yang mereka masih kesulitan dalam akses. Dan di sini Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menyelamatkan orang-orang yang mereka itu masih minim dalam akses maupun akses dalam bertahan hidup. Jadi di sini kami merasa bahwasannya urgensi kami ini sangat harus disegerakan untuk memberikan hukuman ganda kepada pemerintah yang malah menyelewengkan. Karena demi apa? Karena kami ingin segera orang-orang yang belum mendapatkan pemerataan bantuan, orang-orang yang ada di pelosok, mereka akan segera mendapatkan haknya di masa-masa yang sulit ini. Sehingga kami selaku tim pemerintah mendukung mosi ini. Terima kasih. Baik, pembicara 1 menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 25 detik. Baik, Bapak pembicara 2 siap? Sudah siap.
Baik, bisa segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira Safna selaku pembicara 2 yang akan membahas tentang dampak positif ke depannya apabila MOSI ini diterapkan. Nah, juga akan menyimpulkan argumentasi terkait MOSI ini. Nah, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi dalam kehidupan manusia itu bukanlah suatu hal yang baru lagi, melainkan suatu hal yang sudah ada bersamaan dengan umur manusia itu sendiri. Nah, korupsi pada saat ini itu menjadi sangat akrab di telinga serta dianggap sesuatu yang tidak baik dan menyebabkan keterpurukan bangsa. Nah, masalah ini perlu dijadikan sesuatu hal yang harus ditanggulangi dan juga diperangi bersama. Nah, makna dari korupsi itu sendiri adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi ataupun private yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, korupsi sendiri itu terjadi jika memenuhi 3 hal. Yang pertama, jika seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut. Sedangkan yang kedua adalah adanya economic trend, yaitu manfaat ekonomi yang ada dalam kebijakan publik tersebut. Nah, yang ketiga, sistem yang ada itu membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Nah, korupsi sendiri, Dewan Juri yang terhormat itu tidak sebatas mengambil uang negara, melainkan ada beberapa jenis lainnya seperti suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kemudian perbuatan curang, dan terkait dengan gratifikasi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, fenomena korupsi di Indonesia itu merupakan suatu hal yang sudah menjadi beritanya itu sangat hangat dan sering didengar dan dibicarakan. Nah, korupsi di Indonesia sendiri itu menunjukkan bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang menduduki kekuasaan tertentu. Nah, para koruptor bahkan tidak menunjukkan rasa malu dan takut saat dirinya ketahuan saat ditangkap melakukan hal tersebut. Nah, banyak dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi seperti merusak kestabilan ekonomi dan keamanan negara. Nah, dampaknya juga itu terhadap hak-hak masyarakat dari negara yang seharusnya tersalur itu menjadi tidak sesuai. Nah, beberapa dampak positif ke depannya apabila MOSI ini diterapkan, itu diantaranya yang pertama adalah menimbulkan efek jera kepada pemangku kepentingan. Nah, Dewan Juri yang terhormat, negara itu telah mengupayakan langkah-langkah dalam mempersempit peluang untuk tindakan korupsi seperti langkah preventif dan juga langkah detektif. Nah, upaya preventif itu sendiri seperti pembentukan lembaga yang dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi seperti membuat undang-undang yang menindaklanjuti bagi pelaku korupsi. Nah, langkah detektif sendiri juga sudah diupayakan seperti perbaikan sistem dan juga tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Nah, Dewan Juri yang terhormat, partisipasi Indonesia sendiri itu banyak yang melakukan gerakan anti korupsi dan anti di masyarakat, baik internasional dan lain sebagainya. Nah, hasilnya itu masih tetap sama, bahkan ada oknum yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Nah, dari beberapa pelaku korupsi itu banyak yang ketahuan berada di salah satu kafe yang padahal dia itu malah masih berada dalam masa hukuman di balik jeruji besi. Nah, salah satu media juga ada beberapa yang menginput bagaimana keadaan kamar para koruptor yang sangat berbeda dengan keadaan kamar narapidana pada umumnya. Nah, negara ini perlu menerapkan hukum yang sesuai pada keadaan Indonesia saat ini. Nah, yaitu menggandakan hukuman bagi para pelaku, baik itu dikenakan hukuman penjara, denda, ataupun menyisa aset-aset pelaku seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian keputusan ini pasti akan menimbulkan preventif negatif bagi beberapa orang. Nah, bahkan menganggap hukuman ini tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, mereka kita melihat bagaimana kondisi orang-orang yang hak itu tidak tersampaikan, bahkan diambil begitu saja, padahal orang tersebut sudah menantinya sejak lama. Nah, maka dari itu perlu diterapkan karena tidak hanya ditinjau dari satu perspektif saja, tapi melainkan dari semua perspektif. Nah, hukum itu perlu ditegakkan karena bukan hanya untuk kepentingan individu, melainkan untuk kepentingan orang banyak, sehingga jika negara ini menerapkan hukum tersebut, maka para koruptor itu akan berkurang dan
karena telah mengetahui konsekuensi apa yang mereka dapatkan dari perbuatan korupsi tersebut. Nah, pada saat itu juga perekonomian serta kemaslahatan bersama itu akan terjamin. Nah, yang kedua, dampak positifnya adalah memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa korupsi itu merupakan suatu perbuatan yang tercela dan sangat tidak dibenarkan. Nah, yang ketiga, itu memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang keempat adalah mengurangi mosi tidak percaya kepada pemerintah. Nah, apabila mosi tidak percaya kepada pemerintah ini berkurang, maka agenda-agenda pemerintah itu juga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, dengan demikian, jika negara ini menerapkan hukuman tersebut bagi para koruptor, maka sedikit demi sedikit tingkat korupsi di negeri ini akan berkurang, serta akan hilangnya bentuk diskriminasi antar tahanan. Nah, maka dari itu, selain dengan menegakkan hukum tersebut, perlu adanya upaya yang mendukung hal tersebut seperti selain menerapkan hukuman ganda tersebut, juga perlu ada dukungan lain seperti membangun budaya anti korupsi di masyarakat, memperbaiki mental dan juga moral bangsa. Nah, melibatkan institusi pendidikan anti korupsi, kemudian meningkatkan kejujuran dan karakter bangsa serta melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum. Nah, Dewan Juri yang terhormat dapat disimpulkan bahwa dengan latar belakang pandemi yang semakin parah dan dengan kondisi yang memperburuk keadaan masyarakat saat ini, terutama dari sektor ekonomi, kemudian dari mekanisme pemerintah yang belum bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga menciptakan urgensi masyarakat yang belum bisa menerima bantuan sosial itu dapat perlu segera dieksekusi. Nah, sehingga kami sebagai pemerintah sangat mendukung mosi ini, mekanisme yang sudah kami tawarkan tadi. Sekian, terima kasih. Baik, pembicara 2 menghabiskan waktu 6 menit 29 detik.